Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Somat, kami bangga ya sebagai orang Kristen di kota ini. Bapak mau ke sini. Bapak datang di kota yang memiliki rekam jejak sosial sangat buruk. Di saat usia kami masih sangat muda, tahun 99 seperti yang tadi dijelaskan Pak Wakil Wali Kota. Sebab bagi kami, kedatangan tokoh-tokoh agama yang karismatik seperti Pak Abdul Somad, kami yakini selalu saja mendatangkan pencerahan bagi masyarakat di Kota Ambon. Pak Abdul Somad ini bagi orang Kristen bukan barang baru ya Pak. Kami sering dengar. Bahkan di kalangan Kristen ada orang-orang Kristen yang sedikit yang agak nyinyir mendengar ceramah-ceramah Pak Abdul Somad. Itu Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman sekalian. Mari dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta share video-video daripada TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, seperti di cuplikan yang sudah kita lihat, di mana Abdul Somad menghina kekristenan dengan menghina salib teman-teman sekalian, bahwa di salib itu ada jin kafir. Bahkan jika ada salib entah di rumah sakit atau dimanapun, tutup katanya, karena di situ ada jin kafir yang akan menyiksa orang-orang Islam. Dan yang berikut teman-teman sekalian, dia juga sampaikan tadi bahwa orang-orang kafir itu kerjaannya itu berzina, tidak sunat dan tidak wajib mandi, ya. Dan banyak hal lagi teman-teman sekalian. Begitu banyak video-video daripada Abdul Somad yang justru melecehkan kekristenan, menghina kekristenan. Dan ini dibuktikan teman-teman sekalian bahwa bukan hanya orang Kristen yang tersakiti dengan hal ini, termasuk orang-orang yang mencintai NKRI, karena mereka melihat ceramah-ceramah daripada Ustadz Abdul Somad itu akan menyebabkan dan memicu sebuah perpecahan antara anak bangsa. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu juga, dalam bulan Oktober ini kalau nggak salah, ada 2 kali dibuat sebuah aksi dalam penolakan, bahkan diberikan tema RIP, toleransi. Kenapa? Karena di Indonesia ini ya sudah lagi tidak ada toleransi, di mana yang lain menindas, ya, yang mayoritas menindas yang minoritas, ya, dan lain sebagainya, kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Bahkan kita melihat juga banyak sekali ya orang-orang yang otaknya memecah belah, yang kita sebutkan sebagai kandrun-kandrun, kadal gurun teman-teman, yang mencoba memecah belah antara umat beragama. Dan akhirnya diberikanlah sebuah aksi-aksi. Di situ bukan hanya Kristen, tapi juga ada orang-orang Islam, ada ustadz bahkan ya, ada ustadz yang menyuarakan itu. Supaya apa? Abdul Somad ditangkap, ya. Dan ada satu poin penting lagi, bebaskan Muhammad KC. Nah teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa hampir ya mungkin kalau dikatakan ribuan orang ya, ribuan orang di Indonesia tidak suka dengan Abdul Somad, itu sudah pasti. Kenapa? Karena memang sampai saat ini ceramah-ceramahnya itu penuh dengan provokatif.
ya, menghina agama lain, melecehkan kepercayaan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, yang anehnya yang akan kita bahas saat ini, ada seorang tokoh yang mengaku dia Kristen, ya. Saya terkejut juga teman-teman sekalian, saya lihat dari teman dan dia katakan ini seorang pendeta, dan saya berpikir bahwasanya begini, kalau seandainya ini seorang tokoh Kristen, ya saya pikir dia udah buta terhadap Abdul Somad ini teman-teman sekalian. Buta. Bukan berarti kita membenci Abdul Somad. Ya, bukan berarti karena dia menyukai Abdul Somad, dia memuji-muji Abdul Somad, saya akhirnya nolak itu. Tidak sama sekali. Saya juga pun mengasihi Abdul Somad. Tetapi sikap dan tingkah lakunya dan ceramah-ceramahnya itulah yang kita tidak sukai. Jadi kita berharap bahwa ceramah-ceramah itu tidak diulangi. Gitu. Jadi bukan berarti kita membenci teman-teman sekalian. Karena di dalam kekristenan tidak diajarkan untuk membenci. Tetapi yang anehnya dari seorang pendeta tadi ini, ya dengan penuh kesan bahwasanya kehadiran Abdul Somad itu, bahkan dia katakan ya, orang-orang Kristen itu ya senang dengan ceramah itu. Saya berpikir juga ya tidak semua orang Kristen itu dia salah teman-teman. Ya, karena banyak orang Kristen tidak suka dengan Abdul Somad. Ya, bukan orangnya, tapi sikapnya, tingkah lakunya, ucapannya, ceramahnya, pengajarannya. Itulah yang tidak disukai. Tapi seorang tokoh Kristen tadi yang mengatakan bahwasanya justru dia menyampaikan hal yang berbeda. Dia menyukai. Bahkan dia berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Somad mengedukasi masyarakat di mana dia tinggal. Ya. Jadi saya heran teman-teman sekalian ya. Di tengah-tengah terjadinya penghujatan-penghujatan, itu justru ada orang-orang yang membela gitu. Ya, seharusnya kita kerjasama bagaimana orang ini bisa berhenti dari penghinaannya. Sama seperti yang dilakukan oleh para kandurun-kandurun teman-teman sekalian. Ya, kita melihat kasusnya Muhammad Kaceh. Gitu. Pertanyaannya, di mana gitu ya pendeta-pendeta di Indonesia ini? Ya, termasuk PGI. Di mana mereka? Adakah mereka menolong Muhammad Kaceh untuk ya mencari cara untuk mendamaikan hal ini? Tidak ada, tidak bersuara sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh tokoh Kristen tadi? Ya, menurut saya secara pribadi, saya tidak setuju dengan pernyataan sikap yang dia buat. Dan yang dia juga klaim bahwa banyak orang Kristen yang suka dengan ceramah-ceramah Abdul Somad. Di persekutuan pemuda timur juga pada waktu itu NTT, itu justru mereka juga membuat pernyataan sikap bahwa mereka tidak suka dengan ceramah-ceramah Abdul Somad. Seperti Yahya Waloni juga. Ya. Jadi teman-teman ini sangat mengherankan. Jadi saya harap buat teman-teman silakan berikan pendapat saudara, tulis di kolom komentar di bawah. Ya, tinggalkan jejak saudara. Bagaimana menurut saudara dengan melihat seorang pendeta yang justru memuji-muji Abdul Somad, membangga-banggakan Abdul Somad, yang jelas-jelas menghina salib, menghina kekristenan, menghina orang-orang kafir, menghina tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen. Sangat jelas teman-teman sekalian. Ini banyak data gitu ya. Bisa di-share di media sosial ini. Banyak sekali data yang menunjukkan bahwa Abdul Somad menghina kekristenan. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi apa yang disampaikan oleh tokoh Kristen ini, saya berani katakan tidak sedang mewakili semua orang Kristen yang ada di Indonesia. Mungkin dirinya sendiri dan keluarganya atau orang-orang yang ada di kampungnya lah ya. Tetapi untuk semua orang Kristen sama sekali Bapak ini tidak sedang mewakili kita. Karena secara pribadi pun saya tidak merasa diwakili oleh beliau. Bahwa kami suka, bahwa saya suka dengan ceramah-ceramah Abdul Somad. Justru saya memperhatikan ceramahnya penuh dengan provokatif. Menghina kekristenan terus-menerus, berulang-ulang. Karena tidak ada hukum yang bisa menjeratnya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita menonton. Ya, ini juga sebagai penutup dari saya. Kita lihat video daripada seorang pendeta yang justru menganggungkan ceramah-ceramah daripada Ustadz Abdul Somad. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Amen. Somad, kami bangga ya sebagai orang Kristen di kota ini. Bapak mau ke sini. Bapak datang di kota yang memiliki rekam jejak sosial sangat buruk. Di saat usia kami masih
sangat muda, tahun 99 seperti yang tadi dijelaskan Pak Wakil Wali Kota. Sebab bagi kami, kedatangan tokoh-tokoh agama yang karismatik seperti Pak Abdul Somad, kami yakini selalu saja mendatangkan pencerahan bagi masyarakat di Kota Ambon. Pak Abdul Somad ini bagi orang Kristen bukan barang baru ya Pak. Kami sering dengar, bahkan di kalangan Kristen ada orang-orang Kristen yang sedikit yang agak nyinyir mendengar ceramah-ceramah Pak Abdul Somad. Itu wajar Pak, karena memang setiap agama pasti saja ada kelompok-kelompok yang fundamental. Ada kelompok-kelompok yang betul-betul memagari agamanya sedemikian rupa sehingga tidak boleh diganggu. Waktu kami diundang hadir oleh Pak Wakil Wali Kota untuk membicarakan kedatangan Pak Abdul Somad, bagi kami itu sesuatu yang menguntungkan. Sehingga kami berharap pelaksana Pak Rifki, kalau Pak Abdul Somad bikin ceramah atau dakwah, tolong disiarkan juga streaming. Karena pasti orang-orang Kristen di Ambon ingin dengar. Ada kebaikan-kebaikan yang selalu muncul dalam ceramah-ceramah Pak Abdul Somad, dan kebaikan-kebaikan itu selalu bersifat universal, melintasi batas-batas kehidupan yang dipagari karena agama. Kebaikan itu pada dirinya sendiri tidak bisa dibendung oleh agama. Bahkan agama yang seringkali mengeluarkan kebaikan-kebaikan berdasarkan ajarannya itu.